Cerita dimulai ketika seorang tukang sol sepatu bernama Max sedang naik kereta menuju tokonya. Turun dari kereta ia membeli sarapan dan koran terlebih dahulu. Tidak jauh, ia sampai dan langsung membuka tokonya. Max juga segera beres-beres di tokonya. Ia lalu mulai mengerjakan sepatu pelanggannya, dari melepas sol sepatu yang lama. Kemudian memberi lem dan memasang sol sepatu yang baru. Dan terakhir ia menjahit sol tersebut agar lebih kuat dan sepatu telah selesai diperbaiki. Tak lama pelanggan-pelanggan pun mulai berdatangan untuk memperbaiki sepatu. Ketika sedang ngopi sejenak di luar, toko pangkas rambut tetangganya yang bernama Jimmy juga baru buka. Jimmy sudah menjadi kawan ayah Max sejak lama, sebelum Max menggantikan ayahnya yang menghilang. Tidak lama ada aktivis wanita bernama Carmen masuk ke toko Max. Tujuan Carmen datang adalah mengumpulkan tanda tangan, sebagai petisi untuk menolong seorang pria tua agar tidak diusir dari rumahnya. Setelah tutup toko Max pulang ke rumah. Ia langsung mencium kening ibunya yang sedang menonton. Ibunya menanyakan bagaimana pekerjaan di toko, dan juga menanyakan Max apakah sudah dapat pacar. Besoknya Max kedatangan pelanggan yang ingin semir sepatu. Pelanggan ini bernama Leon, ia juga membawa sepatu lain untuk diperbaiki, dan memaksa akan diambil hari itu juga saat tutup toko. Ketika Max menjahit sol sepatu Leon, tiba-tiba mesin konsleting dan rusak. Ia terpaksa menggunakan mesin jahit sol tua punya ayahnya. Max mulai menjahit sol sepatu dengan mesin tersebut yang masih tradisional. Tiba-tiba Jimmy datang untuk mengantarkan koran, dan terkesan dengan mesin itu yang masih disimpan. Max menunggu Leon sampai jam tutup toko belum juga datang. Bahkan saat Jimmy sudah tutup toko, Max masih menunggu. Karena bosan ia mencoba sepatu Leon, Max pun terkejut karena di cermin ia berubah menjadi Leon. Max segera mencopot sepatu Leon, dan ia kembali seperti semula. Lalu ia segera keluar dan menutup terali tokonya. Di dalam, ia mencoba lagi memakai sepatu Leon, dan ia berubah kembali menjadi Leon. Lalu ia mengambil sepatu pelanggan lain. Ketika dicoba, tidak ada perubahan yang terjadi pada dirinya di cermin. Akhirnya Max sadar bahwa mesin jahit sol tua itu penyebabnya. Ia melihat dan memeriksa mesin itu dengan seksama. Lalu ia mencoba mengganti sol sepatu seseorang. Max memakai sepatu itu dan berubah menjadi orang tua berjanggut putih. Lalu ia mengganti sol sepatu lain lagi. Saat dicoba ia berubah menjadi seseorang berkulit hitam kurus. Ia terus mencoba dan kali ini menjadi orang botak yang berjanggut. Max terus mencoba, tapi kali ini sepatu orang yang dipakainya sudah meninggal, sehingga ia terlihat seperti zombie, dan ia malah ketakutan. Terakhir ia mencoba sepatu wanita, tapi ternyata sepatu itu milik seorang waria. Besoknya seorang pelanggan mau mengambil sepatunya, dan pelanggan itu ternyata adalah seorang reporter TV terkenal bernama Donald yang juga favorit ibunya Max. Lalu di toko Jimmy kedatangan pelanggan yang aneh, tapi ia mengenal Jimmy. Ternyata itu adalah Max, yang sedang melakukan tes apakah dirinya yang menjadi orang lain tidak dikenali Jimmy. Tidak lama ia mendapat pelanggan keturunan Chinese dengan ukuran kaki yang sama dengan Jimmy. Setelah diganti sol, Jimmy pun mencoba sepatu itu dan pergi ke daerah pecinaan, tidak hanya tubuh saja yang berubah tapi ia juga bisa beraksen Mandarin. Lalu Max makan di sebuah restoran mewah dengan penampilan pria kulit hitam, dan ketika tagihan datang, ia pergi ke toilet. Penjaga toilet menyambutnya, dan segera ia masuk bilik. Tak lama ia keluar sebagai Max yang asli, dan penjaga toilet merasa kebingungan. Saat berjalan pulang ia melihat seseorang turun dari mobil sport, dan menitipkan kepada petugas valet. Max langsung memakai sepatu Leon, lalu merampok sepatu orang itu dan ukurannya ternyata sama. Max akhirnya bisa merasakan mengendarai mobil sport. Besoknya seorang wanita cantik membawa sepatu pacarnya yang bernama Emiliano untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki, malamnya Max pergi ke klub malam sebagai Emiliano yang berwajah tampan.
Tidak perlu lama, sudah ada wanita yang menghampirinya dan mengajak kencan. Saat berjalan pulang ia secara kebetulan bertemu Emiliano yang asli. Untungnya Max refleks melepas sebelah sepatunya. Max memakai lagi sepatu sebelahnya, dan menjadi Emiliano kembali, lalu ia mengunjungi pacar Emiliano yang cantik. Di dalam kamar ternyata pacar Emiliano sedang mandi. Pacarnya menyuruhnya masuk ke kamar mandi, dan mengajaknya mandi bersama. Ketika Max akan membuka celananya ia baru sadar, sepatunya tidak mungkin dilepas. Ketika Max akan membuka celananya ia baru sadar, sepatunya tidak mungkin dilepas. Sampai di rumah seperti biasa, Max mencium kening ibunya yang sedang menonton acara berita. Di berita tersebut terlihat aktivis wanita Carmen, bersama Pak Solomon dan reporter terkenal Donald. Besoknya Max secara kebetulan bertemu Carmen saat di toko sembako. Di toko Max memberanikan diri memakai sepatu ayahnya. Lalu Max melihat dirinya sebagai ayahnya di cermin, dan ia menyapanya. Malamnya di rumah ia mempersiapkan makan malam kejutan untuk ibunya. Max menyuruh ibunya berdandan yang cantik. Lalu ibunya menunggu, dan tak lama masuk Max yang berpenampilan menjadi ayahnya. Kemudian mereka makan sambil mengobrol, ibunya terlihat bahagia. Setelah makan, lalu mereka juga berdansa dengan gembira. Terakhir Max juga menemani ibunya hingga tertidur. Keesokan paginya saat Max hendak membangunkan ibunya, ternyata ibunya sudah tiada. Jimmy pun datang ke rumah Max mengucapkan turut berduka. Besoknya Max sudah membuka toko, dan Leon datang mau mengambil sepatu, tetapi tidak diberikan karena tidak membawa tiket. Max selalu mengikuti dan mengawasi Leon ke rumahnya, dengan berganti-ganti rupa agar tidak dicurigai. Ketika Leon meninggalkan rumahnya, Max langsung segera masuk ke rumah Leon dengan rupa wajahnya. Di dalam rumah Max kaget ternyata masih ada istri Leon, tapi istrinya akan segera meninggalkan rumah karena tidak tahan lagi sering dipukuli. Setelah itu Max langsung membongkar rumah Leon dan menemukan box besar. Isi box itu adalah koleksi senjata Leon, salah satunya alat kejut listrik, dan dengan cerobohnya Max mencoba ke dirinya hingga ia pingsan. Setelah sadar, ia segera mengambil tasnya dan akan pergi dari rumah Leon. Tapi saat membuka pintu ia terkejut karena Leon yang asli sudah di depan pintu. Leon yang asli langsung menghantam dan mencekik Max, Max yang membawa alat kejut listrik langsung menyetrumnya. Lalu saat Leon asli tersadar, ia sudah diikat di kursi dan mulut disumpal. Lalu Max menjadi rupa waria dan menanyakan simpanan koleksi jam Leon. Setelah diberitahu, ia langsung membawa tempat penyimpanan rahasia Leon dan menemukan koleksi jam tangannya. Tak lama anak buah Leon datang menjemputnya untuk bertemu dengan bos mafia tanah. Terpaksa Max menggantikan Leon, dan meninggalkan Leon terikat untuk sementara waktu. Di tengah perjalanan mereka mampir ke markas Leon terlebih dahulu. Anak buahnya akan menembak seorang pengkhianat, tapi Max menghentikannya. Akhirnya Max menyuruh melepaskan pengkhianat ini yang bernama Patrick. Anak buahnya merasa bingung dan heran. Lalu ia dan anak buah Leon melanjutkan perjalanan ke rumah bos mafia tanah. Sampai di sana bos mafia tanah yang bernama Greenwald memberikan uang muka dan tugas untuk mengusir Pak Solomon dari gedungnya. Balik ke rumah Leon, ternyata Leon berhasil membuka ikatan dan menodongkan pistol ke Max. Leon kembali mencekik Max, Max yang hampir kehabisan nafas membuka satu sepatu. Leon pun terkejut dan melepas cekikannya. Tak lama Leon berusaha menangkap Max kembali, Max menendang-nendang dengan sepatu yang terpasang, dan tidak sengaja ujung lancip sepatu menusuk ke leher Leon dan tewas. Max langsung pulang meninggalkan tasnya dan tertidur di sofa sampai pagi. Kemudian ia ke kantor polisi dan ingin menyerahkan diri. Ia mengajak polisi ke rumah Leon, tetapi tidak ada bekas darah maupun jasad Leon sama sekali. Polisi lalu segera meninggalkan rumah Leon, dan menganggap Max tidak waras.
Ketika kembali ke toko, Max mendapati tas dan sepatu Arianya sudah ada di atas meja, bahkan uang pun masih utuh semua. Ia segera membawanya semua untuk pergi dan menyetop taksi. Jimmy pun menghampiri Max. Saat Max membuka pintu, Jimmy langsung menutup kembali pintu taksi dan menyuruhnya jalan. Max sangat kesal hingga mendorong Jimmy dengan kuat. Lalu Max dengan rupa waria menemui Greenwald, bos mafia tanah, dan mengembalikan uang muka Leon dengan alasan Leon tidak mau melakukannya. Tentu saja Greenwald tidak percaya, dan akhirnya Max dipukul hingga pingsan oleh anak buahnya. Saat dibawa anak buah Greenwald, Max mengganti sepatu orang yang sudah mati dan menjadi zombie, serta membuat anak buah Greenwald hilang kendali dan menabrak tiang. Besoknya ia menemui Jimmy dan meminta maaf atas sikap kasarnya yang kemarin. Lalu ia menemui Carmen, dan menyatakan ikut serta untuk membela Pak Solomon. Mereka berdua langsung berjalan menuju rumah Pak Solomon. Sampai di sana mereka mengobrol, dan akhirnya Max mau membantu Pak Solomon. Ia meminta ukuran dan sepatunya. Besoknya Max menjadi rupa Pak Solomon dan menemui Greenwald. Max meminta uang 1 miliar, Greenwald setuju tetapi ia harus mau diantar pergi oleh anak buahnya sampai tiba di tujuannya di Chicago. Malamnya Pak Solomon asli dijemput oleh anak buah Greenwald, tapi sebelum masuk mereka disuruh lepas sepatu. Saat keluar, sepatu mereka sudah tidak ada, dan tentu saja diambil oleh Max. Setelah mengganti sol sepatu mereka, Max pun langsung beraksi. Pertama ia menjadi Leon dan datang ke tempat Pak Solomon. Anak buah gemuk Greenwald yang bertugas mengawasi gedung, langsung terpancing masuk membuntuti Max. Saat membuka pintu, ia melihat rekannya terikat yang seharusnya sudah bersama Pak Solomon di bis. Saat melepas sumpal mulut, rekannya berteriak awas di belakang. Tapi ia malah disetrum, karena Max menjadi rupa rekannya. Kemudian Max menjadi rupa anak buah gemuk Greenwald, lalu menelepon dan bilang semua sudah beres ke Greenwald. Sementara anak buah satunya sudah tiba di Chicago bersama Pak Solomon asli, dan langsung ditangkap karena membawa senjata api ilegal. Di sisi lain Max sebagai Pak Solomon sudah menunggu Greenwald. Greenwald bingung dan marah, karena Pak Solomon masih ada dan mengancam akan menghabisi anaknya di Chicago. Tiba-tiba dari belakang muncul Donald, reporter terkenal, dan bilang semuanya telah terekam dengan baik. Greenwald ditangkap karena ancaman pembunuhan dan masuk koran halaman depan. Carmen datang dan mengucapkan terima kasih, dan ia juga memberikan nomor teleponnya. Max sekali lagi menjadi Leon dan datang ke rumah istrinya untuk memberikan koleksi jam tangan Leon agar dijual istrinya. Saat pulang ia ditodong pistol oleh seseorang dan disuruh masuk ke mobil yang langsung mencegatnya. Ternyata yang menculiknya adalah Patrick si pengkhianat. Tiba-tiba ada mobil yang menabrak mobil mereka dari samping. Saat tersadar Max sudah berada di toko Jimmy, dan Jimmy memberikan segelas air. Jimmy akhirnya membuka rahasianya, ia melepas sebelah sepatunya, dan ia selama ini adalah sosok ayah Max yang mengawasi anaknya. Max akhirnya kembali bertemu dengan ayahnya dan memeluknya dengan erat. Lalu ayah Max mengajaknya ke bawah melihat tempat penyimpanan rahasia. Setelah dibuka isinya adalah rak-rak yang berisi ratusan pasang sepatu orang-orang terkenal dalam sejarah dari zaman kakek buyut Max. Masih ada satu pintu lagi yang ditunjukkan ayahnya kepada Max. Pintu ini berisi garasi rahasia tempat mobil dan sopir ayahnya yang langsung diperkenalkan kepada Max. Lalu Max ikut masuk ke dalam mobil dan berangkat ke rumah ayahnya. Dan cerita pun tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.